warahmatullahi wabarakatuh. Cepat banget abang udah nyampe di sini bang. Gimana? Alhamdulillah. Apa kabar bang? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Baru bangun tidur aku malahan tadi, kecapean. Oh, Masya Allah. Bisa dibuka kameranya bang? Bang ini kita ada janji kemarin untuk meneruskan diskusi bersama Pak Pendeta Budi. Oh gitu, sik. Kalau gitu, Nah, oke, siap. Dan sekarang beliau sudah ada bersama kita nih Bang Ardi. Ya, siap. Sudah ya teman-teman ya. Apa judulnya? Dari Sabang sampai Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia hadir di dalam room ini, Masya Allah. Judulnya apa, Dek? Ya langsung saya baca satu-satu. Gimana bang? Judulnya apa judulnya tuh sama Pendeta Budi Asal itu? Judul yang kemarin ya? Loh, enggak, sekarang ini loh. Kalau yang untuk sekarang saya pengennya tulis judul Mencari Tuhan yang Benar bang. Menurut abang Pengennya Iya, ya. Ya, oke, boleh. Karena pas mencari Tuhan itu banyak sekali perjalanan ya biasanya ya, gitu ya. Gimana menurut abang? Perjalanan ini, ya boleh. Boleh ya? Gimana? Mencari Tuhan yang benar gitu ya? Boleh. Abang bisa buka kameranya? Bisa. Silakan. Harus dibuka ya, host. Iya dong. Pantasan nggak mau buka. Warna bajunya sama sama hijab aku. Enggak sengaja kok. Sama lah ya. Enggak sengaja kok lah. Gimana itu? Iya. Iya, banyak yang tanya juga kan. Soalnya kan aku nggak pernah pakai yang kuning nih, Bang. Dan baru malam ini. Oh, begini. Oke, Bentar ya, aku ganti perangkat dulu. Ini aku lagi buka laptopnya aku shutdown dulu. Aku mau pakai tablet. Rasa sangat menyedihkan. Mana Pak Bang Budi Aldi, itu? biasa kalau abang buka room di awal itu ada diawali doa nggak bang? Sebelum kita mulai diskusi. Diawali makan juga boleh. Ya doalah. Ah ya itu dia. Soalnya Doa. biasanya saya diawali doa. Ya diawali doa. Silakan bang. Makmum ngikut sama imam. Aduh. Ya benar. Bahasanya berbahaya. Iya benar. Benar. Iya. Bahasanya iya betul memang betul. Iya doa. Tuh, yang di bawah udah tapping doa dulu. Iya siap. Iya doa dulu. Berdoa mulai. Iya Bang Ardi, makmum kita sekarang, kita di sini semuanya yang di dalam room ini hampir Ya. 500 lebih ya, ini 500 lebih ya. Ini kita makmumnya, bukan saya sendiri. Oh gitu. Bapak. Iya siap. Oke teman-teman yang di bawah maupun yang di atas, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan yang benar, gitu kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Oke, Bang Ardi, mau diawali dengan narasi atau saya angkat aja langsung ini? Pak Budi sudah Langsung aja, ngapain lama-lama. siap. Masya Allah. Waduh, ada Pak Budi. Ini tulisannya ini wajahku kena ini.
Kalau di sini sih enggak ya. Di layar. Wajahku. Tolong dibantu buka mic saya. Kena nggak sama Buka apa? wajahnya Bang Ardi? Gimana? Nah, hilang kan jadinya. Nanti aku tulis lagi. Nyapa ini dulu. Ya, silakan Selamat disapa. malam Pak Budi. Selamat malam. Tolong dibantu buka anunya. Oh, buka kameranya, siap. Oke, sudah Pak. Baik. Apa kabar Pak? Ya, baik, susah. Wah, baru mandi Pak Budi. Nggak mandi berapa hari saya. Pak Budi bisa aja. Lah sungguh kan nggak mandi kok. Aku kalau nggak fitness aku nggak mandi. Fitness di mana Pak? Fitness di GM di Celebrity. Berapa set Pak? Sekarang ini sedang alerginya kumat, makanya aku nggak fitness. Apanya Jadi kalau kumat? Alergi itu menyerang otot. Jadi kalau saya fitness malah nggak bisa tidur. Alergi menyerang otot. Otot apa Iya. tuh Pak? Maksudnya otot apa yang diserang tuh? Otot rangka? Semua otot termasuk jantung. Waduh. Jadi kalau pokoknya latihan hanya bisa ringan-ringan, kalau berat nggak tidur malamnya. Oh begitu. Waduh. Makanya jadi tambah gemuk. Iya. Makannya jangan banyak-banyak Pak. Aku nggak makan nasi kok, sudah nggak makan nasi, nggak makan mie, nggak makan tepung-tepungan. Lah makan apa Pak kalau nggak makan nasi? Makan lauknya doang, lalu buah-buahan. Iya Pak Budi suaranya serak ya. Gimana ini? Ya, sudah nggak apa-apa. Saya terbiasa sudah. Kemalaman tidurnya Pak. Iya, kemalaman tadi malam kami tidak karu-karuan tidurnya. Sore ini tadi tidur malahan. Oke, silakan. Tapi Host. temanya kok enggak enak ya, mencari Tuhan yang benar. Gimana ya? Silakan. Mungkin bosan nggak Pak tema itu Pak? Mau diganti? Iya, Enggak, saya katanya kok tanya. enggak, apa yang dibahas apa kalau mencari Tuhan yang benar? Oh nggak jelas Pak. Gimana Pak? Bentar, apa ini kurang besar tuh? Ini Enggak, sudah- suaranya sudah Bapak, ngetop. seraknya Bapak itu loh. Sudah ngetop ini. Volumenya sudah ngetop. Bukan, maksudnya seraknya Bapak itu membuat di telinga kita itu suaranya tidak terlalu jelas nggak kedengaran. terlalu jelas gitu. Ya, gimana maunya? Ya suaranya memang Mungkin gitu, agak tapi kalau dijauhkan dikit mic-nya Pak. Mic-nya agak dijauhkan dikit Pak. saya pakai kabel gini, jadi mic-nya nggak bisa jauh. atau Oh dekat ya di udah ya sini. udah. Oke lah, nggak apa-apa lah. Silakan host, saya kembalikan ke host dulu tuh. Pakai batin aja Bang Ardi dengarnya supaya jelas. Ya. Silakan host. Oke, silakan Pak menanggapi terkait tema kita pada malam hari ini Pak. Saya maunya tema apa ya? Rasanya kok mencari Tuhan yang benar kok nggak enak. Oh enggak enak. Enggak enak. Atau enaknya apa Pak? Enaknya gini Pak. Enaknya itu membuktikan kitab suci yang suci gitu Pak. Kalau gitu boleh ya juga. Nggak tahu Pak Budi tuh. Kalau aku sih oke-oke aja. Mencari Tuhan yang benar juga oke. Membuktikan kitab siapa yang suci juga oke tuh. Gimana Pak Budi? Saya Nggak enak juga. wah nggak enak semua. Jadi yang enak apa? Ya, soalnya kalau Apakah Yesus disalib atau tidak Pak? Dah gitu aja. ya boleh lah kalau itulah. Nah ya boleh. Soalnya kalau debat dua arah itu saya takutnya kena penistaan agama gitu. Oh gitu. Ya udah kalau berhubung Bapak nggak dua arah, ya saya juga nggak terlalu nyerang Pak.
Itu. Ya, justru nggak apa-apa, serang aja, saya yang bertahan. Jangan, enggak. Saya ini orangnya anu Pak. Saya ini orangnya fair. Fair itu dalam artian gini, kalau Bapak takut kena penistaan agama, berarti saya juga harus bisa memposisikan diri tuh, seperti Bapak memposisikan diri kepada kami, gitu kan Pak. Oke, terserah lah. Jangan marah Pak, Mbak marah ini Pak Budi. Udah apa marah? Enggak pernah. Apakah Tuhan disalib atau tidak? Kalau saya Apakah marah Yesus tuh, disalib wah, atau tidak? lah itu marah itu. Ya udah. Oke, silakan lah dari Pak Budi dulu lah. Apakah Yesus disalib atau tidak? Silakan. Yesus disalib ya jelas Alkitab menunjukkan Yesus disalib. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada penebusan, ya tidak ada agama Kristen. Dan juga tidak ada keselamatan. Jadi Yesus disalib jelas diberitakan oleh keempat Injil. Mati, bangkit itu semua ada dalam keempat Injil. Jadi nggak usah saya berikan ayatnya, ya sudah jelas lah. Nggak cukup Ya, soalnya. silakan tanggapi kalau memang kamu percaya Yesus tidak disalib. Ya, siap Pak, siap. Tapi ini sekali lagi ini bukan bahas keyakinan ya Pak ya. Kalau bahas keyakinan kan mungkin kan Pak Pendeta meyakini itu Yesus disalib. Sedangkan saya nggak meyakini itu Yesus nggak disalib. Kan bukan itu yang dibahas Pak. Bukan yakin atau tidaknya tuh Pak. Iya. Gitu. Bapak bisa membuktikan kalau Yesus itu betul-betul disalib Pak? Kalau membuktikan dalam Alkitab ya jelas-jelasan ditulis Yesus disalib. Yesus disalib. Di mana Pak? Di 4 gospel itu ya Pak? Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya Pak ya? Iya. Coba aku buka dulu ya, di mana itu? Yang terkenal tuh Matius 27 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Dalam Yohanes juga ada. Yohanes berapa tuh Pak? Yohanes 19 ayat yang ke-17, 18. Yohanes 19, 17, 18 gitu ya. Tapi by the way Pak, misal nih Pak, misal ternyata kok informasi ini salah gitu, apa yang Bapak lakukan? Misal Pak, misal andai kata informasi Yesus disalib ini salah, misal nih Pak, itu apa tuh yang Bapak lakukan tuh? Kalau Yesus tidak disalib, ya saya pasti tidak jadi Kristen. Oh enggak, saya enggak tanya itu. Enggak, pertanyaan saya, misal kok ternyata informasi yang Bapak berikan kepada kami ini di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ternyata pada kenyataannya tuh, misal ya, misal ini Pak, pada kenyataannya itu informasi yang salah yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ternyata informasi yang salah tuh, gimana tuh menurut Pak Budi Azali itu? Ya makanya saya tidak jadi Kristen kalau memang salah. Gitu. Karena jadi Kristen itu kan saya membutuhkan penebus. Saya tahu saya orang berdosa, saya membutuhkan penebus. Nah kalau dia disalib ya dia bukan penebus. Ya ada apa saya jadi Kristen? Iya Pak. Oke. Jadi kesimpulannya informasi ini valid ya Pak ya? Iya bagi saya mutlak. Oke Pak, oke. Gak apa-apa karena beliau jawabnya bagus teman-teman. Ini saya juga harus menghargai beliau. Tapi by the way, ada nggak Pak perselisihan paham Pak di kala itu tentang Yesus disalib atau tidak gitu Pak? Pada saat itu Pak, bukan sekarang ya. Kalau sekarang kan Quran sudah memberikan informasi bahwa Yesus gak disalib. Iya, tapi kan saya tidak percaya Quran, saya percaya Alkitab kan. Jadi kalau maksud saya sumber-sumber sejarah pun ada itu ya, Josephus dan sebagainya itu ada. Nah oke. Sumber sejarah itu yang nulis siapa Pak? Misalnya yang ditulis oleh Josephus. Flavius Josephus tahun berapa Pak? Oh kalau itu saya mesti googling ya, saya tidak tahu lah, tidak ingat lah.
Iya, nggak apa-apa. Ini hostnya kemana kok tutup kamera? Host, open cam host. Nyuruh orang lain open cam, hostnya tidur. Gimana? Pak Budi udah Tunggu sebentar bang, aku ada urusan sebentar. Ini sebentar. Oh ya, oke. Jadi ada nggak Pak perselisihan paham tuh pada saat itu Pak, bahwasanya tentang kematian Yesus tuh? Perselisihan paham ada nggak? Pada saat itu ya? Pada sepanjang saya pada saat tahu, itu enggak ada perselisihan paham persoalan Yesus disalib. Oke. Kalau di kisah para Rasul 25:19 gimana Pak? Kisah 25:19. 25. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang dia, soal-soal agama mereka, dan tentang soal yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ini yang dipersoalkan kebangkitannya, bukan kematiannya. Kalau kematiannya mereka lihat sendiri kan. Oke, sebentar Kebangkitannya yang mereka tidak lihat. Oke, baik. Kisah para Rasul sebentar saya belum buka tuh. 25:19. Mari kita analisis teksnya satu-satu Pak. 25:19. Tetapi mereka hanya berselisih paham. Poinnya berselisih paham ya Pak ya. Dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Nah, di situ ada berapa variabel yang dibahas Pak? Iya, menurut mereka kan Yesusnya sudah mati, tidak bangkit lagi. Tapi bagian akhirnya kan, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Iya. Hidup berarti dia bangkit. Maksud saya gini, yang dibahas di situ ada berapa variabel tuh? Yang diperselisihkan ada berapa variabel tuh Pak? Menurut saya cuma satu kebangkitannya. Coba kita baca lagi. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Satu. Terus kemudian ada kata pemisah berupa dan, koma, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati itu. Berarti ada berapa variabel Pak? 2 kan? Betul? Ada 2 variabel tuh Pak. Iya, ini kan mereka dihadapkan pada raja kan ya. Ya, tapi saya nggak bahas dihadapkan kepada siapanya Pak. Raja Agripa ya. Dan ini bentar. Itu hanya 2 variabel Pak. 1 tentang soal agama, 2 soal seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Hanya itu Pak perkaranya tuh. Betul nggak? Nah, teruskan kalimatnya. Iya, variabelnya Pak. Yang saya cari itu variabelnya. Kalau sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup, itu bukan variabel Pak. Apa itu? Yaitu untuk mengatakan bahwasanya Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Berarti yang terjawab di situ hanya variabel keberapa? Kedua kan? Betul? Itu jawab dari variabel kedua yang dinyatakan bahwasanya tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau mati itu perselisih pahamnya apa Pak? Yang matinya tidak diperselisihkan menurut saya. Loh, ya udah tertulis gitu loh Pak. Dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Kalimatnya itu bagian akhirnya yang ditekankan. Loh lah iya Pak, justru yang namanya perselisihan paham itu pasti ada 2 arah, betul nggak Pak? Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak utara ya selatan, kalau nggak barat ya timur, kalau nggak hidup ya mati, betul nggak? Ya. Nah ya itu, jadi yang diperselisihkan paham pertama kita cek dulu ada berapa variabel itu 2 itu Pak. Variabel pertama tentang agama tuh, betul? Ya. Nah, variabel kedua tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Betul? Ya. Nah, perselisihan paham, sekarang saya mau tanya. Ketika saya menyebut mati, maka selisih pahamnya apa? Selisih pahamnya anak mati. Ya, benar. Ketika saya sebut mati, maka selisih pahamnya nggak mati alias hidup.
Ketika saya menyebut utara, maka selisih pahamnya apa? Selatan kan? Ya. Nah, itu maksud saya, Pak. Jadi yang diperselisihkan paham itu ada dua di situ. Yang pertama soal agama mereka. Yang kedua soal yang bernama Yesus itu mati. Yang diperselisihkan itu mati. Berarti ternyata pada zaman dulu ada perselisihan paham tentang Yesus yang sudah mati ini. Alias apa? Ya berarti ada yang memperselisihkan Yesus hidup, ada yang memperselisihkan Yesus mati, betul? Kalau saya tetap berpendapat bahwa ini hanya persoalan kebangkitannya ya. Aduh. Wong tertulis di situ bukan bangkit dan tidak gitu loh, Pak. Itu kan mati, Pak. Bapak kan lihat sendiri yang sudah mati. Nah, kalau enggak mati kan enggak bisa bangkit. Kalau matinya itu mereka semua sendiri tahu kalau Yesus itu mati. Karena mereka melihat waktu dia disalib, dia mati, dikuburkan itu mereka tahu. Ya, tapi coba gini, Pak. Kan mereka enggak tahu. Oke, ini ya aku besarkan di sini biar teman-teman juga bisa lihat nih. Ya, aku besarkan di sini nih biar teman-teman juga bisa lihat ya. Nih. Kisah Para Rasul 25:19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia. Ingat ya, di sini ada tertulis selisih paham dengan dia tentang soal agama-agama mereka. Dan, nah ini dan, ada kata pemisah tuh Pak, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, sekarang kita cek dulu ada berapa variabel di sini. Iya, ada dua variabel. Itu yang pihak mereka mengatakan Yesus itu mati dan mati terus gitu ya. Nah, Paulus katakan ya, dengan pasti bahwa dia mati tapi dia hidup lagi. Jadi perselisihannya seperti itu, bukan tentang kematiannya, tentang kebangkitannya yang dipersoalkan. Tuh, sekarang saya tanya, Bapak tadi kalau saya ngomong mati, selisih pahamnya apa Pak? Kan tidak mati kan, betul? Iya, kalau mati itu lawannya memang hidup memang. Nah, ya sudah, tapi betul berarti saya. Dalam kalimat ini bukan itu yang dipersoalkan. Loh, gimana sih Bapak itu? Di situ tertulis loh Pak. Ya Allah. Itu tertulis Pak. Menafsirkannya itu bagaimana begitu loh. Ini enggak soal penafsiran, Pak. Oh, ini enggak soal penafsiran. Ini soal semua ayat itu bagi saya harus ditafsirkan. Wah, pantesan Bapak Kristen. Nah, kitabmu sendiri kamu enggak tafsirkan. Ya Allah Pak, pentafsiran itu fungsinya untuk apa Pak? Coba. Ya, untuk menjelaskan apa yang tidak jelas. Yang ditafsirkan yang eksplisit atau yang implisit? Ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Misal, saya sedang makan, tafsirannya apa Pak? Ya kalau itu tidak ada apa-apanya yang ditafsirkan. ya makanya itu. Mungkin bisa ditanyakan. Mungkin bisa tanyakan makan apa? Nggak bahas itu makan racun. Loh, kalau makan racun kan berarti kamu sedang mau bunuh diri kan? Tapi nggak bahas itu Pak. Kan pertanyaannya saya oke, saya ganti cara. Saya sedang tidur di atas kasur busa. Tafsirannya gimana? Nafsirannya ya kamu bisa cuma tidur saja berbaring tapi tidak bisa tidur seperti saya sering tidak bisa tidur. Atau yang kedua kamu tidur betul-betul tidur. Ketiga kamu tidur dengan seorang perempuan kan bisa macam-macam. Oh gimana sih Bapak itu seorang perempuan? Lu perempuan lu kan bisa Nah di situ tertulis nggak saya sedang tidur dengan seorang perempuan? Tertulis nggak? Enggak kan? Mau saya menyebutkan saya sedang tidur di atas kasur busa, kan nggak ada tertulis dengan perempuan. Dilanjutkan lalu ada perempuannya kan? Oh nggak ada lalunya. Oh saya bilang nggak ada kok, ditambahin. Bapak ini suka nambahin ayat. Kacau. Kacau ini. Ya Allah ya Rob. Tapi nggak apa-apa ya tuh. Bang Ardi lanjut sama Pak Budi, tap layarnya dulu teman-teman. Naikkan like-nya dulu teman-teman sampai 300k.
Tap layarnya dulu. Ini kan kita ada 1.500 nih. Terus tap layarnya teman-teman, naikkan 300k teman-teman. Ini soalnya Ya, ada tap layar. panas di bawah ya teman-teman ya. Supaya room Dan kita juga kuat dan juga penayangannya juga luas. Gitu ya. Tap layar ya, tap layar tuh. Dan jangan lupa di follow di subscribe akun YouTube saya teman-teman, akun YouTube saya Bang Ardi. Diketik di Google atau kalau bingung diklik aja nih gambar saya di sini nih, klik. Nah di situ ada foto saya, diklik foto saya, masuk ke bio, ada bio saya di situ, diklik. Teman-teman di situ ada apa namanya link YouTube-nya Bang Ardi, langsung masuk aja ke situ ya, di subscribe dulu teman-teman. Kalau juga kalau sekarang like, ya teman-teman ya. Sekarang katakanlah kamu misalnya benar ya Ini sampai bahwa 300. Oke, dilanjut Bang Ardi dan Pak Budi bahwa silakan. kematiannya itu diperdebatkan misalnya ya yang jelas yang menganggap bahwa Yesusnya tidak mati itu yang pasti yang salah. Karena kalau kita memang debat mau berdasarkan Alkitab ya seperti dalam Yohanes 19 tadi secara eksplisit dikatakan dia itu disalibkan. Oke. Menurut Pak Budi seberapa penting informasi itu benar dan tidak benar? Menurut Pak Budi seberapa penting tuh informasi dikatakan benar dan informasi dikatakan tidak benar? Seberapa penting itu Pak bagi Pak Budi? Mutlak penting ya. Makanya saya tadi katakan itu saya tidak jadi Kristen. Oke, mutlak penting betul ya Pak? Iya. Oke. Tapi di sini jangan dibawa ke emosi ya Pak. Kalau Bapak emosi, saya turun nanti. Jangan emosi lah. Saya udah berkali-kali dimarahin Pak Budi loh. Gimana lah ini? Sudah. Iya janganlah. Saya itu kan kita kan deket rumahnya Pak Budi Surabaya, saya Mojokerto. Jangan marah lah. So kalau dimarahin aku open cam, aku close cam aku kalau dimarahin ogah lah. Mojokerto Surabaya ya jauh lah. Ya deket lah, wong jalan kaki Mojokerto Surabaya sering dilaksanakan kok Pak Budi. Kalau untuk berangkat kan jauh. Iya, ya udah jauh. Ya udah jauh. Oke, sekarang terkait hal itu gitu kan. Ternyata informasi itu sangat penting gitu kan. Menurut Bapak, data yang Bapak tampilkan ini mengenai Yesus disalib itu valid nggak Pak? Valid. Valid menurut Alkitab. Menurut Alkitab gimana tuh Pak? Saya kok nggak mudeng Pak. Valid menurut Alkitab itu gimana Pak? Karena saya percaya Alkitab itu firman Tuhan, ya itu masih valid. Oh berarti Alkitab itu mewakili subjek siapa Pak? Mewakili apa? Mewakili subjek siapa Pak? Alkitab itu, Bible. Pusatnya ya Yesus ya. Berarti kalau Bible itu bahasa Inggrisnya Christosentris ya, seluruh Alkitab itu Christosentris. Jadi perjanjian lama itu memberikan nubuat-nubuat, simbol-simbol, tipologi, dan bagian tentang Yesus, dan perjanjian baru itu pengenapannya. Oh ya, oke. Jadi kesimpulannya valid menurut Yesus gitu? Valid menurut saya. Oke. Tadi katanya valid menurut Alkitab, sekarang valid menurut saya. Loh, saya menganggap valid karena itu ada dalam Alkitab itu loh. Karena saya percaya pada Alkitab. Oke. Siapa tuh Pak yang memberikan validasi terhadap tulisan kebenaran Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Kita satu-satu dulu ya. Markus lah. Markus dulu kita. Di dalam Markus berapa ya? Coba ya, aku buka dulu ya. Markus 15:24 ya Pak ya, betul ya? Betul nggak? Markus 15:24. Coba. Ya, ini salah satu bagian yang mengatakan dia disalibkan, tapi tidak mengatakan belum mengatakan dia mati ya. Nanti kalau Pak dilanjutkan baru mau. Ya, intinya disalib gitu kan ya? Ya, disalib. Disalib. Nah, siapa Pak yang memvalidasi tulisan Markus ini Pak? Yang memvalidasi? Iya, siapa yang memvalidasi tulisan Markus? Katanya Bapak tadi bilang valid. Iya, karena yang disebut valid itu, kenapa disebut valid Pak? Karena sudah divalidasi, betul nggak?
waktu saya percaya ya, tidak ada yang memberikan saya argumentasi apapun bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tapi saya tahu-tahu percaya gitu aja ya. Oh ya, berarti asal imannya aja ya, Pak? Benar ya. Jadi Ya, iman itu memang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi kalau saya tidak dianugerahi iman, saya tidak bisa beriman bahwa Alkitab itu firman Allah. Saya juga tidak bisa beriman bahwa Yesus itu adalah penebus dosa dan sebagainya. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, saya juga tidak akan bisa beriman. Jadi iman itu dalam Kristen dan khususnya dalam aliran saya kan reform ya. Nah itu iman itu dianugerahkan. Jadi ada orang yang mendapatkan anugerah dan tidak mendapatkan anugerah. Kalau yang tidak mendapatkan anugerah, mau dibuktikan bagaimanapun ya tidak bakal beriman. Ya, pertanyaan saya gini, Pak. Bapak tadi sudah mengatakan itu valid kan gitu kan. Nah, apalagi Bapak mengatakan valid menurut saya, menurut Pak Budi kan gitu. Nah, menurut Pak Budi nih, tulisan Markus ini Pak 15:24 yang mengatakan Yesus disalib ini, kemudian mereka menyalibkan dia kan Yesus. Ya. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Nah itu menurut Bapak nih kan, lagi-lagi menurut Bapak itu siapa Pak yang memberikan validasi kepada Markus 15:24 ini Pak? Tulisan Markus, ini kan tulisan Markus kan, betul kan? Ya. Nah, seketika ada data dibilang valid, maka ada validatornya, betul nggak Pak? Pasti Bagi itu. saya tidak membutuhkan itu. Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi meskipun nggak valid, nggak apa-apa ya Pak ya? Nah, saya tidak membutuhkan validasi atau bukti apapun karena iman itu diberikan oleh Tuhan kepada saya. Iya, berarti kan intinya kan kesimpulannya ini kan kita bahas sejarah dulu nih Pak, jangan bahas iman dulu ya kan ya. Kalau bahas iman ya bebas lah Pak, Bapak mau beriman dengan apapun kan gitu kan. Nah kita bahas sejarah dulu Pak. Ya, Secara faktanya dalam kehidupan saya memang seperti itu ya. Jadi saya tidak ada pembuktian apapun dan saya percaya Alkitab itu firman Allah gitu aja. Jadi iman dianugerahkan. ya, jadi kesimpulannya dengan dari sejarah yang Bapak pelajari itu, dari sejarah yang Bapak pelajari, menurut Bapak tulisan Markus ini siapa yang memvalidasi Pak? Kita nggak usah bahas iman ya Pak ya. Kalau iman oke lah, silakan lah itu. Tapi menurut ini kita bincang sejarah ya Pak ya, bincang sejarah tuh. Secara kronologis timelinenya tuh, itu setelah Markus menuliskan ini, kira-kira divalidasi nggak Pak? Nggak tahu saya. Baik, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu host. Pak Budi udah jujur host. Mantap. Nggak apa-apa. Bagus. Asal saya nggak dimarahin aja sama Pak Budi. Kalau aku dimarahin sama Pak Budi, turun aku ogah aku di sini. Ya, biar Pak Budi aja yang jadi narasumber di sini nemenin hostnya. Pokoknya aku kalau dimarahin, aku ini masih muda loh, dimarahin sama Pak Budi, sungkan lah. Gitu. Bagus ya. Nggak apa-apa Pak Budi, saya hargai Pak Budi. Jadi memang sebetulnya Pak Budi ini baik orangnya teman-teman. Tapi kadang juga terpancing sama teman-teman yang mungkin berbicara agak kesana kesini ya Pak Budi ya, betul ya? Ya. Iya, ya sabar lah Pak, jangan kan yang membimbing kami tuh Pak. Semua orang kan ada kelemahannya. Iya, ya jangan lemah-lemah di emosi lah Pak. Bapak ini kuat, lemah emosinya. Ya nggak apa-apa teman-teman. Jadi Pak Budi menjawab seperti itu kami hargai sekali dan kami sangat-sangat tidak tidak ada ranah untuk menjatuhkan harga diri seseorang dari siapapun juga nggak ada. Betul ya host ya? Tapi biar seru nih host. Kita diskusinya sehat, jadi tidak ada hujatan, hinaan gitu Pak. Biar seru nih host. Komal-komal yang lain mendengar hujatan, ya hinaan, cacian. Gitu. Insya Allah di sini kita menghindari hal itu Pak. Iya, itu kalau di Markus ya Pak ya, betul. Itu kalau di Markus ya Pak. Menurut Pak Budi dari keempat gospel itu yang ditulis duluan itu siapa Pak?
Setahu saya Markus. Betul. Nah, cerdas ini Pak Budi nih. Bagus ini. Markus ini. Karena yang lain kopas tuh Pak. Lukas kopas dari Markus, Matius kopas dari Markus juga tuh Pak. Kalau Yohanes beda tuh Pak. Betul ya Pak ya? Enggak setuju saya. Oh, nggak setuju. Nah, Gimana? Matius Terus gimana? Matius itu rasul kan. Masa rasul mau kopas dari yang bukan rasul? Markus bukan rasul. Oh, Markus bukan rasul. Dari 12 rasul kan tidak termasuk kan, kalau Matius dan Yohanes saja yang rasul. Oke. Aku akan buka data siapa tahu. Ya gimana? Matius itu kan lanjut, 28 pasal, Markus cuma 16 pasal, dan Yohanes 21 pasal, Lukas 24 pasal. Jadi kalau mereka kopas dari mana, dari 16 pasal bisa loncat ke 24 pasal atau loncat ke 28 pasal, karena masuk akal. Ya, oke. Aku akan tunjukkan sekelumit data tuh Pak. Tunggu ya. Yang mana ya ini ya? Bentar. Kenapa sistem mitra? Oh iya, aku beritahu sebentar ya. Aku ya, silakan Pak. Nanti maksimum sampai jam 11, karena besok hari Minggu aku harus khotbah. Jadi jam 11 selesai atau tidak selesai kita hentikan ya. Khotbah di mana Pak? Loh, besok ya di gereja saya lah. Gerejanya di mana? Besok kan Minggu. Oh iya, lupa besok waktunya perpuluhan, lupa saya Pak. Aduh. Lupa saya. Oke Pak. Tapi Pak Pendeta ini pinter bahasa Inggris tuh. Coba mari kita cek di sini ya, teman-teman ya. Saya punya data dari Catholic Resources Pak. Pasti Bapak nggak mau percaya tuh, tapi nggak apa-apa. Saya tampilkan aja ya kan. Memangnya. Ini teman-teman ya. Saya punya data dari catholicresources.org tuh. Ya, what are the synoptic gospel? Akan di sini ada synoptic gospel kan. Terus kemudian di sini ada penulisan, bagaimana tuh para sejarawan dan juga para cendekiawan dalam kekristenan tuh mengungkapkan hal ini. Ternyata Pak, Matius ini dapat dari 3 sumber tuh Pak. Matius ini dapat dari 3 sumber. 1 sumber M, 2 Markus, dari Markus, 3 sumber Q. Nah, M ini apa? M ini adalah sumber yang hanya didapatkan oleh Matius, nggak di Markus, nggak di Lukas. Kemudian sumber Mark ini adalah dari Markus, dia kopas Pak dari Markus tuh. Kemudian dari sumber Q ini adalah hypothetical written, a hypothetical written source of some sayings, teachings of Jesus. Jadi beberapa yang dianggap anggapan ya, hypothetical, anggapan tuh dianggap sebagai perkataan Yesus nih, Q. Nah, ini di sini deh, Q. Jadi penulisan Matius ini didasarkan pada tiga sumber tuh. Sumber M, yaitu sumber yang hanya ada di Matius sendiri. Sumber Mark, yaitu dari Markus. Kemudian sumber Q, yaitu sumber yang dugaan ya, bukan kepastian ini. Diduga adalah perkataan Yesus tuh. Gimana Pak menanggapi hal ini tuh Pak? Itu sumber Katolik dan saya tidak percaya Katolik. Kalau juga seringkali orang-orang Muslim yang apologet ini menggunakan sumber-sumber yang liberal. Saya juga tidak percaya mereka. Bahkan yang sumber-sumber Yahudi lebih-lebih lagi saya tidak percaya mereka juga. Jadi biasanya itu adalah pandangan dari kelompok liberal kalau ngomong sumber Q dan sebagainya. Nah sekarang kalau misalnya Markus itu diambil oleh Matius, coba tunjukkan bagian mana di mana Matius itu mengambil dari Markus.
Matius itu mengambil, oh banyak Pak. Iya, Tunggu ya. Tunjukkan Iya, iya, saja iya. salah satu Iya, iya. atau dua atau tiga, Pak. Oh iya iya iya, siap siap siap. Siap Pak, siap. Matius mengambil dari Markus gitu ya? Ya. Oh iya 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 iya. Siap 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 siap. Siap. Mana ini? Sambil saya cari datanya ya Pak, sabar ya. Ini mana ini? Gospel according to Matthew. Gospel according to Matthew. Di sini aku buka dulu yang di Markus. Sorry, Lukas di sini tuh. Di sini. Jadi aku tunjukkan dari Lukas dulu ya Pak ya. Nanti kita ke Matius ya. Oke. Yang diadopsi itu oleh Lukas tuh. Ini. Di sini catholicresources.org nih. Tetap ya Katolik. Injil Lukas nih. Ini udah aku transit Pak. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Pak? Indonesia aja lah. Ya bahasa Indonesia aja. Tapi Bapak kan bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Loh, Bapak keluar negeri pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Loh, pakai bahasa Malaysia. Oh gitu. Bisa bahasa Malaysia ya Pak? Kalau ke Malaysia ya Pak, masih pakai bahasa Malaysia. Oh ya udahlah. Oke, ini Markus ya. Yang ini Markus. Tanda ini Markus nih. Yang ini Lukas nih. Ya, oke. Di sini penggunaan dan adaptasi Injil Markus tuh Pak. Tertulis langsung di atas nih. Penggunaan dan adaptasi Injil Markus nih. Ya. Ini di sini khotbah misal desk gimana ya? Mana. Misal ini keluarga Yesus menganggap dia gila. Ini dihilangkan oleh Lukas tuh. Dihilangkan oleh Matius dan Lukas tuh. Yang ini. Oh iya, yang ini. Terus kemudian nggak kopas kan kalau ada yang dihilangkan. Ya ini kopas Pak. Loh banyak yang kopas. Lah ini coba Bapak baca di sini. Aku pakai bahasa Inggris saja lah Pak. Bingung ini. Salah satu saja lah. Ya oke Pak. Ini nih Pak, nih Pak. Yang bagian mana dari Markus yang dikopas di dalam Lukas pasal berapa, ayat berapa? Oke. Cleansing healing of a paralytic nih di Markus berapa ya? Di Markus 2. Iya sabar. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ini dikopas di Lukas 5 ayat 17 26. Markus ini ngomongkan yang sama kan? Markus 2 ayat berapa? Markus 2 ayat 1 sampai 12. Bentar ayat 1 sampai 12. Atau yang hari Sabat bolehlah biar enak. Loh, enggak, kalau sudah ini aja lah, jangan oh ya udah oke. Markus 2 ayat 1 sampai 12 udah ya. Lalu Lukasnya, terus buka Lukas 5 17 26. Lukas 5 17 26. Host bentar lagi aku izin makan ya. Aku belum makan loh. Sambil makan berarti nanti tuh. Atau gimana? Beli, aku beli makan dulu di sini. Oh gitu. Iya tetap di sini, tetap di sini, tapi nanti mungkin bisa diisi oleh teman-teman muslim yang lain yang bisa mau naik ke sini satu gitu. Nanti setelah makan baru aku masuk lagi. Masa aku nggak boleh makan dari tadi? Nggak usah makan. Selesaikan dulu sama Pak Budi. Bah, lama ini sampai jam 11 Pak Budi. Gimana sih? Masa sih sampai jam 11? Loh, Pak Budi sampai jam 11 di sini. Aku kemarin sampai jam 2 aku nak makan. Wih, betah banget Pak kok Budi. bisa gitu Pak? Puasa Pak? Biasa, memang biasa gitu. Soalnya kalau aku makan, Pak Budi betah di sini aku Pak. makan suaraku tambah serak.
Oh gini, yang di bawah yang bilang saya kabur tuh, coba naik ke atas setelah saya makan, kita head to head tuh. Ayo coba saya tantang tuh yang di bawah. Yang bilang saya kabur, nih dengar sekali lagi. Yang bilang saya kabur, padahal saya masih di sini tuh. Saya cuma pamit makan tuh. Yang bilang saya kabur, naik ke atas, minta permintaan head to head sama saya tuh. Nah, ayo. Nah, digas aja Bang Adi, digas Iya. aja. Bang. Kalau yang di bawah nggak sopan soalnya. Saya gas. Coba. Ayo, Vegar naik ke atas tuh, Vegar nih ya. Nih Vegar aku naikin nih, Vegar aku naikin. Di privat Vegar ngomongnya. Nah, siapa lagi? Sini kau saya kasih kuliah Arif Jeril. Jangan ngomongnya sama orang lain Oh, lah. Bang Zul udah stay di sini ya, Bang Zul ya? Ya. Udah nanti berarti Sekarang Bang Zul kalau- aja deh yang giliran sama Bang. kalau Kalau misalnya ini- makan, tapi nggak usah lama-lama ya Bang ya. Bang Ardi. Iya, ini mana Vegar? Gar, naik Gar, sini Gar. Udahlah, Sini. nggak usah ngomong sama orang lain, ngomong sama aku, ngomong sama dia. Gitu. Oh iya ya marah tuh kan, dimarahin lagi kan, bah. Markusnya Marahin itu mereka 12 aja Pak Budi. ayat. Mereka tuh yang chat tapping nggak sopan itu Pak Budi. Marahin aja. Ya kalau chat nggak sopan ya diblokir saja kan, di mute atau apa nggak bisa. Nah, yang dalam Lukas itu cuma 10 ayat, yang di dalam Markus itu 12 ayat. Nah, bagaimana? Iya, tapi konteksnya sama nggak? Loh, konteksnya sama itu banyak. Oke. Kalau Lah ya konteks makanya sama itu. memang saya tahu, tapi itu tidak berarti mereka kopas satu sama lain. Loh. Terus pertanyaan saya, Karena Lukas konteks dapat yang dari siapa, sama Pak? itu selalu ada perbedaan-perbedaan. Oke, baik. Sangat jarang konteks yang ada di Markus atau Matius dan Lukas itu lalu persis plek, itu sangat jarang, kalau ada belum tentu ada. Oke, sekarang Selalu saya ada tanya, Pak. perbedaan. Oke, Markus ditulis tahun berapa tuh? Coba kita cek dulu. Kita tahun 60 kalau setahu saya. Ini loh datanya ini loh, saya buka datanya sejarah Alkitab Indonesia. Nih Markus tahun berapa nih? 55 sampai 65 tuh. Kelihatan nggak Pak? Salah lagi data saya. 60 kan saya bilang. Ya, tapi nggak salah kan data saya kan? Ya 55 sampai 65 kan dia Ya, oke. Dia enggak pasti itu dia. Ya. Ya, kalau Lukas tahun berapa nih? 60 sampai 63. Berarti kesimpulannya duluan mana, Pak? Duluan Markus kan? Kalau dilihat dari datanya kamu belum tentu. Lah kan dia kan bilang 55 sampai 65. Kalau misalnya 65 dan Lukasnya 63, ya Lukasnya lebih dulu kan. Ya, kalau saya Ya, bilang kalau dia 55 sama, terus yang Lukas 60 gimana? Lah ya kalau kamu bilang seperti itu kan, tapi dia kan datamu kan bilang 55 sampai 65. Nah kalau 65, Ya, oke. Kesimpulannya duluan mana, Pak? Penulisan Lukas atau Markus? kalau saya sendiri memang percaya Markus, tapi datamu itu berarti itu sudah tidak tidak valid juga. Loh, Karena dia salah lagi data saya, Bah. Dia memperkirakan dalam jangka waktu 10 tahun. Kalau dia memperkirakan itu 60 atau 61, lah itu masih masuk akal. Tapi 55 sampai 65 itu 10 tahun, 11 tahun. Loh, ini kok nyalakan saya ini loh, Pak? Ini orang Kristen sendiri, Pak. Bukan saya nih, Pak. Iya, Nih. nggak peduli orang Kristen manapun nggak bisa salah. Yang nggak bisa Ya, salah itu cuma Alkitab aslinya. Alkitab aslinya itu gimana, Pak? Alkitab aslinya sudah tidak ada. Loh. Yang tertua abad berapa? Yang tertua mungkin abad 3, abad 4. Ya. Sebentar, Pak. Host, mana hostnya nih? Host. Ya. Ini saya moderator nggak? Ini saya kok nggak bisa Moderator? naikin nih. Kenapa kok nggak bisa? Coba itu di mute yang nggak berani naik tuh, kayak si Vegar, kayak yang coba di mute host. Bang Zul tolong dibantu Bang Zul. Nih David William tuh naik gini loh teman-teman, gini loh ya. Diblokir aja Bang Zul, diblokir aja mereka. Gini loh teman-teman, kalau Yang tapping memang di bawah itu. ya kalau memang teman-teman Aku nggak bisa lihat berani, semua, Bang Zul. ya gini loh ya. Kalau memang teman-teman berani naik ke atas, minta hadapi saya Tuhan nanti gitu loh. Nanti ya setelah sama Pak Budi naik ke atas, jangan cuman gini di bawah kayak apa aja. Oke, saya lanjut Pak. Jadi
menurut Pak Pendeta aja lah, menurut Pak Budi Asal itu jam lah. Duluan mana, Markus atau Lukas tuh ditulis tuh? Kalau menurut saya Markus. Markus, nah kan gitu kan. Datanya ada nggak Pak? Enggak, saya enggak senang belajar gitu-gituan soalnya. Oke Pak, siap. Gak apa-apa, pokoknya jangan marahin saya aja gitu. Nggak apa-apa meskipun nggak ada data. Pokoknya kalau saya dimarahin, ogah lah itu. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Jadi kalau memang duluan Markus Pak, pertanyaan saya, Lukas tahu dari siapa tuh? Lukas itu kan rekannya Paulus ya. Ya. Jadi Gimana Pak? Lukas menyelidiki ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ya. Ya itu. Lukas pasal 1 ayat 1 dan terus-terusnya ya. Ya. Theophilus yang mulia, jadi dia menulis kepada orang yang namanya Theophilus. Tapi tidak diketahui dengan pasti Theophilus ini memang orang. Siapa? Theophilus ini siapa? Gitu kan? Makanya, sebentar ya, ini tidak diketahui dengan pasti orang ini memang namanya Theophilus atau ini cuma karena Theophilus itu dari kata Theos dan Philia, jadi orang yang mencintai Allah gitulah ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi dari sini kita melihat bahwa dia menyusun berita, menyelidiki dan menyusun berita yang benar gitu loh. Nah, menyelidikinya bagaimana dia tidak menceritakan. Nah itu metode penyelidikannya apa tuh Pak? Nah itu tidak diceritakan kan? Berarti belum jelas ya Pak ya? Bentar ya. Ya, silakan Pak. Saya lihat tulisan saya sendiri ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Pak, bentar lagi aku izin makan ya, boleh kan? Ya, makan kan? ya, Boleh kan? Ya, terserah mau makan. Iyalah, masa makan, kalau sampai makan nggak boleh, saya nggak mau naik lagi ke sini. Masa makan nggak boleh? Yang dibawa bilang saya kabur, minta permintaan naik. Ardiansa, kau jangan kabur, saya tantang. Gitu loh, harusnya gitu dong. Yang gentle. Sebelum naik makan dulu Bang Ardi. Abang pun Gini. Saya kasih tempe nih. Saya kasih tempe ya. Saya ada acara tuh sampai sekitar jam setelah sholat asar. Acaranya baru selesai. Terus saya sholat asar, selesai asar. Dari pagi saya acara tuh dari jam 6. Saya kasih tempe nih. Dari jam 6 saya acara tuh. Karena ada acara kucing klinik di kampus. Nah, baru selesai itu sekitar jam 3. Setelah itu saya pulang ke kos, sholat, setelah sholat tidur. Ketiduran saya, maghrib pun nggak kedengeran tuh, ketiduran. Akhirnya saya sholat maghrib, ya terus sholat isya juga. Tuh akhirnya baru buka HP tuh langsung hostnya Bang Arji naik ya. Udah langsung tuh. Padahal aku belum makan. Dari siang Bang, udah konfirmasi sama Bang, udah dari siang Bang. Iya, paham. Kan aku tepat janji kan. Ya tepat janji kan. Aku tepat janji, tapi aku belum makan. Ya udah makan dulu daripada Abang pingsan di situ. Ya, makan dulu. Ini aku tutup kamera dulu ya, soalnya ada bapak aku nonton, malu aku. Naikin yang lain aja biar diskusi sama Pak Pendeta tuh. Host, Kenapa, naikin yang lain, host. Bapaknya lihat kok Giliran malu sama kenapa? Bang ini, Bang apa namanya, Bang Zul. Bang Zul, Mana Bang Zul? Naikin Bang Zul. Bang Zul. Ya, Rehan naik ya, Rehan naik.
debat lawan saya Rehan Siapa, ya. Bang? Bang Ardi, Rehan siapa? Itu di bawah tuh Rehan. Nah, tuh ada tulisan 100 sama senyum-senyum tuh. Naik ya. Tunggu di situ ya. Saya mau makan dulu. Tunggu di situ. Saya nggak turun ya. Host jangan diturunkan saya. Saya hanya close cam aja dan mute. Pak, aku makan dulu. Laper. Ya. Jangan marah ya. Ya. Oke. Ada Pak Budi. Halo Pak Budi. Aku buka kamera dulu ya. Jadi siapa dulu Pak Budinya Bang Zul? Sudah. Ucapkan Aku salam lap- dulu.